Baik Pak Grex, untuk memulai video kali ini, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang sungguh luar biasa ini. Bapa, mampukanlah kami untuk memahami konsep negara, warga negara dan konstitusi yang akan dipaparkan nanti. Semoga kami dapat membangun jiwa kritis sebagai masyarakat yang terdidik. Ini semua kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep negara, warga negara, dan konstitusi. Dimulai dari konsep negara. Negara berasal dari kata state. Kata itu diambil dari bahasa Latin status atau statum yang berarti keadaan yang tetap dan tegak. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Unsur sebuah negara dibagi menjadi dua bagian, yakni unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Dalam unsur konstitutif, sebuah negara harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan dalam unsur deklaratif, memiliki tujuan, undang-undang dasar, memperoleh pengakuan dari negara lain, dan masuk ke dalam organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Sifat negara ada tiga, yakni memaksa agar peraturan ditaati dan muncul ketertiban, kemudian monopoli, karena negara mempunyai hak menetapkan tujuan bersama masyarakat, dan yang terakhir, semua, yakni semua peraturan dan kebijakan berlaku untuk semua orang. Menurut Montesquieu dalam Trias Politica, negara memiliki tiga fungsi, antara lain fungsi legislatif, yakni lembaga yang membuat undang-undang, kemudian fungsi eksekutif, yakni lembaga yang menjalankan undang-undang, dan yang terakhir adalah fungsi yudikatif, yakni lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang. Kemudian kita masuk ke dalam konsep warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan tertentu dalam hubungannya dengan negara. Hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, 28, 30, dan 31. Tentang warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang 12 Nomor 2006. Bagaimana seorang mendapat kewarganegaraannya dikelompokkan menjadi dua asas, yakni asas ius soli berdasarkan tempat kelahirannya dan asas berasal dari garis keturunan. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam pembelaan negara, hak berkumpul serta mengeluarkan pendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, dan hak memperoleh jaminan kesehatan sosial. Di samping itu, warga negara memiliki kewajiban wajib taat hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, serta wajib ikut pendidikan dasar. Terdapat tiga hal hubungan antara negara dengan warga negara, yakni emosional, rasa bangga dan memiliki sikap rela berkorban demi negara, lalu aspek formal, yakni dengan mempelajari ilmu tata negara atau sejarah. Terakhir, aspek fungsional, wujudnya adalah menggambarkan peran dan fungsi warga negara dalam masyarakat. Sedangkan dalam hubungannya dengan agama terdapat tiga paham, yakni paham teokrasi, di mana negara menyatu dengan agama. Kemudian paham sekuler, di mana norma hukum ditetapkan atas kesepakatan bersama. Terakhir, paham komunisme, di mana agama terpisah dari negara. Kemudian kita masuk ke dalam konsep konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Konstitusi juga merupakan piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Konstitusi adalah forma regimenis, yakni kerangka bangunan pemerintahan. Perubahan konstitusi dilakukan oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu. Perubahan juga dapat dilakukan oleh rakyat melalui referendum, oleh sejumlah negara bagian, khususnya negara serikat, dan dengan kebiasaan ketatanegaraan. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Pemaparan ringkasan mengenai konsep negara, warga negara, dan konstitusi.
Untuk menutup video ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan, bantulah kami untuk menjadi warga negara yang baik, dan berkatilah pula para pemangku kebijakan, supaya menjadi uluran kasih-Mu kepada rakyatnya. Semua doa permohonan kami ini, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.